Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Salvika Gini dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan NIM 230507608. Di sini saya akan membahas tentang kata. Nah, dalam kata itu terdapat pokok-pokok pembahasan. Antara lain ada kosakata, terus pemilihan kata, denotasi dan konotasi, bahasa kiasan, citraan, gaya bahasa dan sarana retorika, terus faktor ke tata bahasaan. Baik, saya akan membahas tentang kosakata terlebih dahulu. Nah, kosakata itu apa sih? Kosakata adalah alat utama bagi sastrawan dalam menyampaikan perasaan dan pikiran. Keberhasilan dalam sastra itu bergantung pada kecakapan. Kecakapan menggunakan kata-kata dengan tepat. Terus mengingat perbedaan arti dan rasa sekecil mungkin. Bahasa yang digunakan oleh sastrawan haruslah bahasa yang umum, bahasa umum yang dipahami oleh masyarakat. Terus meski melibatkan kata-kata kuno atau daerah untuk efek puitis, penggunaan kata-kata asing dan perbandingan juga harus memberikan efek puitis dan universal. Kesalahan dalam penggunaan kata-kata baik dari bahasa daerah maupun asing dapat mengurangi kepuitisan dalam puisi atau karya sastra tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pemilihan kata. Dalam pemilihan kata, dalam sajak disebut itu sebagai diksi. Bila kata-kata dipilih dan disusun dengan cara yang sedemikian rupa, hingga artinya menimbulkan atau dimaksudkan untuk menimbulkan imajinasi estetik, maka hasilnya itu disebut sebagai diksi puitis. Nah, untuk mendapatkan kepadatan dan intensitas serta upaya selaras dengan sarana komunikasi puitis yang lain, maka penyair itu memilih kata-kata dengan secermat-cermatnya. Selanjutnya, nah, kita masuk ke dalam pembahasan denotasi dan konotasi. Nah, apa sih yang kalian ketahui ini tentang denotasi dan konotasi? Nah, kalau denotasi itu adalah makna yang sebenarnya apa adanya sesuai dengan kamus. Nah, ciri-ciri denotasi sendiri itu yang pertama yaitu mengacu pada makna dasarnya. Contohnya nih, rumah bermakna sebagai tempat tinggal. Tangan panjang bermakna sebagai tangan yang panjang. Terus kambing hitam bermakna sebagai kambing yang berwarna hitam. Sedangkan apa sih konotasi itu, perbedaan dari denotasi? Kalau konotasi itu merupakan makna yang tidak sebenarnya atau makna tambahan atau asosiasi emosional yang terkait dengan kata tersebut. Ciri-ciri konotasi ini adalah mengacu pada makna yang memiliki tidak sebenarnya. Contohnya seperti kata rumah bermakna sebagai kenangan indah, terus kehangatan dan lain sebagainya. Terus tangan panjang itu bermakna sebagai orang yang suka mencuri. Nah, selanjutnya kambing hitam bermakna sebagai orang yang sebenarnya tidak bersalah tetapi dituduh bersalah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bahasa kiasan atau yang biasa disebut majas. Nah, yang pertama itu ada perbandingan. Majas perbandingan itu atau perumpamaan atau simile ialah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan mempergunakan kata-kata pembanding. Terus yang kedua itu ada metafora. Metafora itu adalah bahasa kiasan seperti perbandingan, hanya tidak menggunakan kata-kata yang telah disebutkan. Metafora ini menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga dengan yang lain yang sesungguhnya tidak sama. Selanjutnya ada majas ini, perumpamaan atau perbandingan epos atau efek simile ialah perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat perbandingannya lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frase-frase yang berturut-turut. Nah, selanjutnya itu ada alegori. Alegori ialah cerita kiasan ataupun lukisan kiasan. Cerita kiasan atau lukisan ini mengkiaskan hal lain atau kejadian lain. Alegori ini banyak terdapat dalam sajak-sajak pujangga baru. Lanjut, ini ada majas personifikasi. Nah, siapa sih yang nggak tahu majas personifikasi ini? Majas personifikasi ini itu majas yang mempersamakan benda yang mati, dengan manusia. Nah, benda-benda mati ini dibuat seolah-olah hidup atau dapat melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia.
Lanjut, ada metonimia ya, bahasa kiasan yang lebih jarang dijumpai pemakaiannya dibanding metafora, perbandingan, dan personifikasi, metonimia dan sinekdoki. Nah, metonimia ini dalam bahasa Indonesia disebut kiasan pengganti nama. Selanjutnya ada sinekdoki. Sinekdoki ini bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting untuk benda, hal, atau hal itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke citraan. Citraan itu apa sih? Citraan itu ialah gambar-gambar dalam pikiran dan bahasa yang menggambarkannya, sedang setiap gambar pikiran disebut citra atau imaji. Gambaran pikiran ini adalah sebuah efek dalam pikiran yang sangat menyerupai gambaran yang dihasilkan oleh penangkapan kita terhadap sebuah objek yang dapat dilihat oleh mata, saraf penglihatan, dan daerah-daerah otak yang berhubungan atau bersangkutan. Nah, macam-macam citraan itu ada citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan perabaan, citra penciuman, dan pengecapan. Selanjutnya ada gaya bahasa dan sarana retorika. Nah, gaya bahasa itu ada gaya bahasa itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada metafora, simile, personifikasi, terus ada hiperbola dan litotes. Nah, metafora ini perbandingan langsung tanpa kata penghubung. Contohnya itu hatinya adalah batu. Selanjutnya simile itu perbandingan dengan kata penghubung seperti. Nah, seperti, bagai. Contohnya hatinya keras bagai batu. Selanjutnya personifikasi itu yaitu yang sebelumnya saya jelaskan, benda mati yang seolah-olah bisa menyamakan dengan manusia, kehidupan manusia. Nah, contohnya itu angin malam merintih sedih, kan tidak mungkin ya angin malam itu merintih sedih, itu manusia yang bisa ya. Selanjutnya karena angin malam itu benda mati. Selanjutnya itu hiperbola. Hiperbola itu melebih-lebihkan untuk efek dramatis. Nah, aku sudah menunggu 1000 tahun lamanya. Terlalu dramatis ya. Selanjutnya ada litotes. Litotes itu merendahkan diri untuk menegaskan sesuatu. Contohnya ini hanya masakan sederhana. Oke, baik, kita lanjut ke faktor ketatabahasaan. Nah, Chairil Anwar. Chairil Anwar itu adalah seorang penyair Indonesia dikenal dengan puisinya yang identik dengan semangat individualisme, pemberontakan, dan eksistensialisme. Karya-karyanya seringkali mencerminkan perasaan ketidakpuasan terhadap keadaan sosial dan politik serta keinginan untuk mencari makna hidup secara mendalam. Setelah itu gaya bahasa dan struktur puisinya juga sering dianggap inovatif dan revolusioner dalam konteks sastra Indonesia. Selanjutnya faktor ketatabahasaan Chairil Anwar ini. Chairil Anwar yang pertama, dia ada pemendekan kata dalam sajak Chairil Anwar pada umumnya untuk kelancaran ucapan dan untuk mendapatkan irama yang menyebabkan lirik. Pemendekan kata pada umumnya mengenai kata-kata yang lazim dipendekkan seperti kan dari kata akan, ku dari kata aku. Nah, misalnya kan contoh puisinya itu puisi aku karya Chairil Anwar, kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu. Selanjutnya itu ada penghilangan imbuhan. Nah, Chairil Anwar ini sering menghilangkan imbuhan seperti habis-habis dari berhabis-habis. Terus awalan dan akhiran dihilangkan, mendampar tanya, aku salah. Bentuk tanya dari pertanyaan jadi mestinya secara normatif. Mendampar pertanyaan, aku salah, penghilangan imbuhan di samping untuk mendapatkan irama juga digunakan untuk mendapatkan tenaga ekspresivitas dengan hanya mengucapkan yang inti saja. Selanjutnya itu penyeimbangan struktur sintaksis. Nah, penyimpangan struktur sintaksis yang dilakukan oleh Chairil Anwar berupa susunan kelompok atau susunan kalimat seluruhnya. Pada umumnya susunan kelompok kata dalam bahasa mengikuti hukum, yaitu kata yang berposisi di depan itu diterangkan oleh kata yang berposisi di belakang. Contohnya udara bertuba, setan bertempe. Ini sepi harus ada dan menanti hampa. Nah, susunan yang biasa ini sepi ini bukan ini sepi, penghabisan kali itu kau datang membara karangan kembang sia-sia. Susunan yang biasa itu kali penghabisan, bukan penghabisan kali. Selanjutnya ini ada pemilihan kata. Chairil Anwar begitu cermat dalam memilih kata-kata dan kalimatnya. Contohnya ini ada dalam puisi Semangat, kalau sampai waktu aku tahu tak seorang kan tidak juga kata dan itu. Nah, jadi itulah materi yang sudah saya sampaikan terkait tentang kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.